Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8 hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut mempelajari sistem gerak. Kali ini kita membahas sistem gerak pada tumbuhan. IPA kelas 8 semester ganjil. Menurutmu, apakah tumbuhan juga bergerak? Bagaimana gerakan pada tumbuhan? Bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Mari kita pelajari bersama-sama. Kompetensi dasar materi ini adalah memahami macam-macam gerak pada tumbuhan. Perhatikan gambar ini. Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu, Mimosa pudica? Apa yang terjadi jika daunnya disentuh dengan jarimu atau dengan pensil? Bagaimana jika daun putri malu tersebut diberi rangsangan panas atau diberi rangsangan dingin? Apakah ada perbedaan kecepatan menutupnya daun putri malu tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa dapat membedakan dua macam gerak tumbuhan berdasarkan sumber rangsang. Siswa dapat memberikan dua contoh gerak endonom. Siswa dapat menjelaskan pengertian gerak taksis, gerak nasti, dan gerak tropisme. Siswa dapat memberikan 4 contoh tropisme. Siswa dapat memberikan 3 contoh gerak nasti. Siswa dapat memberikan 2 contoh gerak taksis. Jika kamu mengamati dengan seksama, ternyata tumbuhan juga melakukan gerakan. Misalnya pada tumbuhan putri malu, ketika daun tumbuhan putri malu disentuh, maka daun putri malu akan menutup. Gerakan menutup daun tumbuhan putri malu merupakan respon terhadap adanya rangsang. Arah menutupnya daun akibat rangsang adalah tetap meskipun diberi rangsangan dari arah yang berbeda. Bagaimana daun putri malu dapat menutup? Ketika daun putri malu dikenai rangsang, akan terjadi aliran air dan ion pada bagian ketiak daun. Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air pada ketiak daun berkurang sehingga tekanannya mengecil. Akibatnya daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Meskipun pada pergerakan daun putri malu tidak ada perpindahan tempat, namun tumbuhan putri malu tersebut masih dianggap bergerak. Apakah pada tumbuhan lain juga bergerak? Bagaimana pergerakan pada tumbuhan yang lain? Nah, gerakan-gerakan seperti apa saja yang dilakukan pada tumbuhan lain? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita pelajari bersama-sama. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Kita bahas 1. Gerak endonom. Apakah kamu pernah mengamati tumbuhan Hydrilla verticillata? Pernahkah kamu mengamati daun tumbuhan tersebut melalui mikroskop? Jika kamu mengamati daun tumbuhan Hydrilla verticillata, kamu akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Di dalam sel daun tersebut terdapat cairan yang disebut sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut kloroplas. Jika kamu mengamati kloroplas tersebut secara cermat, kamu akan melihat kloroplas tersebut bergerak berkeliling di dalam sel yang disebut gerak siklosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma di dalam sel.
Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Gerak yang terjadi akibat rangsang yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan disebut dengan gerak endonom. Pernahkah kamu melihat buah polong-polongan seperti kacang kedelai, glisin mak, buah cangkring, Etrina variegata, dan buah biduri, Asclepias gigantea yang masih muda dan yang sudah tua? Bagaimana kondisi buah-buah tersebut ketika sudah tua? Apabila kamu melihat buah polong-polongan yang sudah tua, kamu akan melihat buah polong-polongan dapat membuka. Bagaimana buah polong-polongan tersebut dapat membuka? Ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Membukanya buah polong tersebut merupakan salah satu contoh gerak higroskopis. Selain membukanya buah polong-polongan, contohnya gerak higroskopis yaitu membukanya dinding sporangium atau kotak spora tumbuhan paku. Lanjut, yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Perhatikan gambar tanaman bunga matahari dan perkecambahan yang diletakkan di dekat jendela. Ke arah manakah pertumbuhan ujung batang tumbuhan pada gambar tersebut? Apakah bergerak menuju jendela arah datangnya cahaya ataukah bergerak menjauhi cahaya matahari? Apakah arah pertumbuhan tumbuhan tersebut tidak dipengaruhi arah datangan cahaya? Apakah tumbuhan tersebut juga berpindah tempat? Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat seperti halnya hewan. Melalui gambar tersebut, kamu dapat mengetahui bahwa setiap ujung batang tumbuhan akan tumbuh menuju arah datangnya cahaya matahari. Berbeda halnya dengan arah gerak pertumbuhan akar. Akar tumbuhan akan bergerak tumbuh menjauhi arah datangnya cahaya dan akan cenderung bergerak tumbuh menuju pusat bumi. Kedua gejala tersebut menunjukkan bahwa ada gerak tumbuhan yang arah pergerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar disebut gerak tropisme. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang disebut gerak tropisme positif. Tetapi jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsangan disebut gerak tropisme negatif. Bagaimana gerak akar dan batang? Gerak akar menuju ke pusat bumi disebut geotropisme positif. Sedangkan gerak batang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Geotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Contohnya, pertumbuhan akar selalu menuju ke bawah atau ke dalam tanah. Gerak selanjutnya adalah gerak hidrotropisme. Adalah gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh air. Contohnya, gerak tumbuh akar menuju ke arah yang mengandung air lebih banyak, walaupun tidak searah dengan gravitasi bumi. Beberapa tumbuhan seperti mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan markisa memiliki organ tambahan yang disebut sulur. Pada gambar terlihat sulur yang melilit pada suatu batang. Bagaimana sulur tersebut dapat melilit? Tentu ada rangsangan yang mempengaruhi gerak sulur tersebut, yaitu sentuhan. Gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat tambatannya merupakan contoh gerak tigmotropisme.
Stigmotropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh rangsang berupa persinggungan. Contoh gerak membelitnya sulur pada kacang panjang. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contohnya pada gerak spermatozoid tumbuhan menuju sel telur. Fototaksis adalah jika rangsangannya berupa cahaya. Contoh gerak yang terjadi pada ganggang Chlamydomonas yang menuju ke cahaya yang memiliki intensitas yang sedang. Pada awal pembahasan mengenai gerak pada tumbuhan, kamu telah melakukan percobaan dengan memberikan sentuhan pada tumbuhan putri malu. Apakah kamu masih ingat hasil percobaanmu? Dari manapun arah datangnya sentuhan, arah gerakan yang dilakukan daun putri malu selalu tetap, yaitu menutup dengan arah yang sama. Artinya, gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak tumbuhan yang demikian disebut dengan gerak nasti. Seismonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh sentuhan. Contohnya, gerak menutupnya daun putri malu karena disentuh. Pernahkah kamu mengamati daun tumbuhan bunga merak, Caesalpinia pucerrima, atau daun tumbuhan lamtoro atau pete, Leucaena leucocephala? Tahukah kamu bahwa saat malam hari, daun tumbuhan bunga merak atau daun lamtoro tersebut akan menutup atau tidur dan akan membuka saat siang hari? Pergerakan daun tumbuhan tersebut akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Gerak yang demikian disebut gerak niktinasti. Pada bunga pukul 4 atau Mirabilis jalava, pada sore hari umumnya bunga pukul 4 akan mekar. Mekarnya bunga pukul 4 disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Gerak membukanya bunga pukul 4 tersebut disebut gerak fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Bunga yang hidup di daerah yang memiliki 4 musim seperti bunga tulip yang banyak ditanam di benua Eropa hanya dapat mekar di musim semi. Tahukah kamu mengapa demikian? Mekarnya bunga di musim semi disebabkan oleh suhu udara pada musim semi yang terasa lebih hangat. Gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi disebut dengan gerak termonasti. Termonasti adalah gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu.